Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Segala puji hanya milik Allah, Rabb Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kesempatannya kepada kita semua untuk bisa melaksanakan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Samin Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di channel Samin Tutor Official dalam sebuah channel pengobatan tibun nabawi dan materi-materi dakwah lainnya beserta resep-resep herbal lainnya dan resep herbal daripada HNI itu sendiri. Sahabat Samin Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi yang kita akan sampaikan di kesempatan kali ini adalah beruntungnya betapa beruntungnya mendapatkan seorang anak yang soleh, atau betapa beruntungnya memiliki anak yang soleh. Mendidik dan mengasuh seorang anak sehingga menjadi pribadi yang soleh dan soleha merupakan salah satu keberuntungan yang besar bagi orang tua, baik di dunia maupun di akhirat. Ingin tahu mengapa orang tua sangat mendambakan anak yang soleh dan soleha? Karena ia nantinya akan menjadi jembatan di surganya Allah kelak nanti. Dan semoga materi yang akan Samin Tutor berikan kesempatan kali ini bisa menjadikan kita untuk lebih meningkatkan kualitas pribadi anak-anak yang kita miliki saat ini. Segala puji hanya milik Allah, Rabb Tuhan semesta alam, yang telah memberikan betapa besarnya nikmat-nikmat kepada kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang tua, anak merupakan tumpuan masa tuanya nanti. Keberadaan anak yang soleh dan soleha sangat berharga bagi dirinya, sehingga untuk mendidiknya, untuk membinanya, untuk menjadikan ia taat kepada Allah, Rasul, dan taat kepada ulul amri minkum, dan kita sebagai orang tua dibutuhkan kerja keras, pengorbanan baik materi dan material yang begitu besar yang akan kita berikan kepada mereka agar kita dapat memperoleh pahala dari amal soleh tanpa kurang sedikit pun dari pahalanya. Maksudnya amal soleh di sini adalah apa yang dikerjakan oleh anak-anak kita. Contoh, ketika anak perempuan kita, anak gadis kita, yang sejak dini sudah diberikan pengajaran tentang hijab, menutup aurat,
dengan sesempurna mungkin. Ya, dari kecil kita bina ia. Ya, jangan kita berikan pakaian-pakaian yang seksi. Ya, kita berikan dia pakaian-pakaian yang memang itu merupakan pakaian seorang muslimah. Ya, terlebih apabila ia kita ajarkan untuk bercadar, bernikab agar lebih menjaga kemaslahatan dirinya sendiri. Nah, ketika anak ini belajar, ya, mulai mengikuti apa yang kita perintahkan dan dengan kesadaran ia sendiri, ia melakukan itu, maka pahala yang bisa kita dapatkan adalah pahala dari anak kita sendiri, karena ia telah menjaga auratnya. Apabila anak kita tidak menutup auratnya sampai ia dewasa, maka orang tualah yang akan mendapatkan dosa jariah dari anak kita sendiri. Ini didasarkan ya kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menyeru ya kepada petunjuk, ia mendapatkan pahalanya seperti pahala yang diperoleh ya orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan siapa yang menyeru? Siapa saudaraku? Siapa yang menyeru pada kesesatan, ia akan mendapatkan dosanya ya. Ia akan mendapatkan dosanya seperti dosa yang didapatkan pengikutnya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Ya. Jadi kalau anak-anak kita tidak diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, ya, maka kita akan mendapatkan dosa daripada anak-anak kita sendiri. Tidak berjilbab, ya. Ikut tren zaman saat ini. Anak-anak kita tidak pernah diajarkan untuk sholat, tidak pernah diajarkan mengaji, tidak diperkenalkan dengan agama. Maka apa yang ia kerjakan di luaran sana, maka imbasnya adalah orang tua yang akan mendapatkan siksaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa kepada Allah, ya. Sahabat-sahabatku yang telah memiliki seorang anak gitu ya, minta kepada Allah, ya Allah, jadikan anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha, yang menjadi jembatan kami di hari tua nanti gitu ya. Nah, lebih daripada itu ya, anak-anak soleh mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, memintakan ampunan dan rahmat untuknya. Inilah yang paling dibutuhkan oleh orang tua, sahabatku. Jadi doa yang dibutuhkan oleh orang tua kita adalah doa dari anak-anak yang soleh. Doa daripada anaknya soleh, sahabat. Maka daripada itu, jaga dan binalah mereka agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Muslim, apabila seorang meninggal dunia, maka pahala amalnya terputus kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh. Dari hadis ini jelas ya, dari hadis ini jelas yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bahwasanya apabila seorang meninggal, maka 3 perkara yang amalnya tidak akan terputus: sedekah jariyah, sedekah yang ikhlas, tanpa pamrih ya, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita berikan dalam konten kreator ini. Makanya ketika kita mengonten ini tidak bisa asal-asalan, tidak bisa bercanda ataupun yang lainnya. Kenapa? Karena akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka daripada itu berhati-hatilah kita dalam berkonten, ya. Yang sewajar-wajarnya saja. Dan yang terakhir adalah anak ya soleh, anak yang soleh dan soleh, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Di dalam ya hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Bazzar ya dalam Kasaful Athar dari Anas bin Malik yang dihasankan oleh Syekh Albani, disahihkan oleh Al-Jami nomor 3602, ya. Di sana dikatakan bahwasanya atau meninggalkan anak yang memintakan ampunan untuknya setelah meninggal, ya. Dari hadis riwayat oleh Ahmad dan Al-Tabrani dikatakan bahwasanya dan laki-laki meninggalkan anak soleh untuk itu mendoakan kebaikan untuknya, ya. Ini beberapa hadis mengenai anak-anak yang soleh. Di dalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa doa anak, ya, doa anak untuk orang tuanya memiliki keistimewaan karena anaknya termasuk dari usahanya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam Quran surat Al-Masad, tidaklah berfaedah kepadanya harta benda dan apa yang dia usahakan, ya. Kemudian di dalam sabda Rasulullah SAW, ya, sesungguhnya makanan yang terbaik yang dimakan seseorang adalah hasil usahanya, dan sesungguhnya anak termasuk usahanya. Jadi sebagai orang tua, ya, kita jangan sampai, ya, tidak memberikan pengajaran ilmu agama kepada, karena ini merupakan sebuah harta yang sangat berharga untuk di hari kelak tua kita nanti, ya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam doa tentu kita selalu mendoakan mereka, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak yang soleh, anak-anak yang nantinya bisa memberikan sebuah pahala bagi diri kami ketika kami telah meninggal nanti, ya. Ya, ini doa yang harus kita panjatkan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan dari materi yang singkat dan padat yang bisa Samil Tutor Official berikan di kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Sekali lagi kami mengajak, mari kita didik anak kita dengan pengajaran agama, ya. Jangan kita mikirkan biaya yang mahal untuk kita masukkan anak kita ke pesantren. Mahalnya biaya yang kita berikan, yang terpenting asal anaknya mau, ya, ada kemauan dalam dirinya untuk menjadi seorang anak yang lebih baik daripada teman-temannya. Kita support ia, ya. Mau jadi apa dia? Mau jadi ustadz, mau jadi ulama, mau jadi dokter muslim, mau jadi ekonomi syariah. Kita support. Jangan sampai kita tidak support. Karena ketika kita memberikan support kepada mereka, niscaya mereka akan melaksanakan dari apa yang kita perintahkan dengan keikhlasan. Saudara-saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di zaman saat ini mungkin banyak kita lihat, ya, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ada anak yang menikahi ibunya, ada anak yang meniduri ibunya, ada bapak yang meniduri anaknya, ada juga seorang anak yang membunuh kedua orang tuanya karena ini terlepas daripada agama yang mereka miliki. Semakin banyak orang memiliki
amal jariah semakin besar pula godaan yang akan ia terpa. Sebagaimana yang kami lakukan saat ini, mungkin setan di sana sini selalu menggoda untuk kita berkata-kata yang tidak benar. Maka daripada itu, kuatkan iman kita, kuatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak anak-anak yang soleh yang meninggal pada saat perang yang terjadi saat ini antara Hamas dan Israel. Entah apa yang akan terjadi setelah kejadian ini. Apakah ini merupakan tanda-tanda salah satu ya tanda kiamat, yaitu terjadinya huru hara di sana sini? Maka di kesempatan kali ini mari kita benahi diri kita, kita rubah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri ini dengan sebaik-baiknya dengan hadirnya anak-anak yang soleh dan soleha, insyaallah. Mungkin itu saja yang bisa Santo berikan dengan berakhirnya minum kopi tadi. Terakhir juga materi yang bisa kami berikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi teman-teman, para subscriber Syarif Tutor, mohon maaf apabila kunjungannya belum sempat dibalas atau paket-paketnya belum dikembalikan, karena Syarif Tutor juga saat ini sedang banyak kegiatannya di Bekam, di praktisi Bekam juga banyak jadwal ya, kemudian juga lagi membuat konsep bagaimana channel ini bisa memberi edukatif yang positif ya, bagaimana cara menampilkan video-video yang sangat bervariasi. Masih tahap belajar ya, mohon supportnya untuk ditonton secara full durasi agar kita tidak gagal paham. Oke, itu saja yang bisa saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijamah, salam sukses selalu, sehat untuk kita.